Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairiatul Muna MPD serta teman-temanku yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perhitungan Kimia. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nurul Fitri Nasution dan teman saya Anissa Mukarramah. Baik, memasuki materi yang pertama adalah hukum-hukum dasar kimia. Ilmu kimia merupakan bagian ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi yang meliputi susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi. Penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi telah melahirkan hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan hubungan kuantitatif atau yang disebut stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoichion yang berarti unsur dan metrain yang artinya mengukur. Dengan kata lain, stoikiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, selanjutnya hukum-hukum kimia dasar. Hukum-hukum kimia dasar tersebut adalah yang pertama, hukum kekekalan massa yaitu hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust yaitu hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum Dalton yaitu hukum perbandingan berganda, yang keempat adalah hukum Gay-Lussac yang artinya hukum perbandingan volume, dan yang kelima adalah hukum hipotesis Avogadro. Memasuki hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Yang artinya dalam sistem tertutup massa, zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap atau konstan. Pernyataan yang umum digunakan untuk menyatakan hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Untuk suatu proses kimiawi di dalam suatu sistem tertutup, massa dari reaktan harus sama dengan massa produk. Nah, hukum kekekalan massa diformulasikan oleh Anthony Lavoisier pada tahun 1789. Ia sering disebut sebagai Bapak Kimia Modern. Sebelumnya, Mikhail Lomonosov pada tahun 1748 juga telah mengajukan ide yang serupa dan telah membuktikannya dalam eksperimen. Sebelumnya, kekekalan massa sulit dimengerti karena adanya gaya buoyan atmosfer bumi. Setelah gaya ini dapat dimengerti, hukum kekekalan massa menjadi kunci penting dalam merubah alkemi menjadi kimia modern. Ketika ilmuwan memahami bahwa senyawa tidak pernah hilang ketika diukur, mereka mulai melakukan studi kuantitatif transformasi senyawa. Studi ini membawa kepada ide bahwa semua proses dan transformasi kimia berlangsung dalam jumlah massa tiap elemen tetap. Hukum kekekalan massa digunakan secara luas dalam bidang-bidang seperti kimia, teknik kimia, mekanika, dan dinamika fluida. Berdasarkan ilmu relativitas spesial, kekekalan massa adalah pernyataan dari kekekalan energi. Massa partikel yang tetap dalam suatu sistem ekoivalen dengan energi momentum pusatnya. Pada beberapa peristiwa radiasi, dikatakan bahwa terlihat adanya perubahan massa menjadi energi. Hal ini terjadi ketika suatu benda berubah menjadi energi kinetik atau energi potensial dan sebaliknya, karena massa dan energi berhubungan dalam suatu sistem yang mendapat atau mengeluarkan energi. Massa dalam jumlah yang sangat sedikit akan tercipta atau hilang dari sistem tersebut. Namun demikian, dalam hampir seluruh peristiwa yang melibatkan perubahan energi, hukum kekekalan massa dapat digunakan karena massa yang berubah sangatlah sedikit.
Teori dari hukum tersebut adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Contoh, hidrogen plus oksigen sama dengan hidrogen oksida. Selanjutnya kita memasuki hukum yang kedua, yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal dengan sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Teori hukum ini yang berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sebagai contoh, pada senyawa NH3, massa N dibanding massa H, NH3 sama dengan 1 dikali massa relatif N dibanding 3 kali massa relatif H sama dengan 1 dikali massa relatif N yaitu 14 dibanding 3 massa relatif H yaitu 1 menjadi 14 banding 3. Kemudian pada senyawa SO3, massa S dibanding massa O. SO3 1 dikali massa relatif S dibanding 3 massa relatif O sama dengan 1 karena massa relatif atom S sama dengan 32 dibanding 3 kali massa atom relatif O yaitu 16 sama dengan 32 banding 48. Kemudian disederhanakan menjadi 2 banding 3. Keuntungan dari hukum Proust, bila diketahui massa suatu senyawa atau massa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut, maka massa unsur lainnya dapat diketahui. Memasuki hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya, oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Bisa kita lihat senyawanya ada CO dan CO2, massa C-nya 1,2 gram dan 1,2 gram, massa O-nya 1,6 gram dan 3,2 gram. Massa C dibanding massa O yaitu 3 banding 4 dan 3 banding 8. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4 banding 8, sama dengan 1 banding 2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton yang memuat teori bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, misal, bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan dapat terbentuk NO di mana massa N banding O sama dengan 14 banding 16 sama dengan 7 banding 8. Selanjutnya, NO2 di mana massa N banding O sama dengan 14 banding 32 sama dengan 7 banding 16. Untuk massa nitrogen yang sama banyaknya, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa NO dibanding NO2 sama dengan 8 banding 16 sama dengan 1 banding 2. Keempat, hukum Gay-Lussac
atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Perancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksi adalah sebagai berikut. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Kemudian 5. Hipotesis Avogadro. Hukum Avogadro berpendapat bahwa satuan terkecil dari suatu zat tidaklah harus atom, tetapi dapat merupakan gabungan atom yang disebut molekul. 1 molekul gas hidrogen ditambah setengah molekul oksigen ditambah setengah molekul oksigen menjadi 1 molekul air. Berdasarkan hal tersebut, maka Avogadro membuat hipotesis yang dikenal dengan hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Avogadro mengemukakan pola hubungan antara perbandingan volume gas-gas yang bereaksi, yaitu jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi yang sama merupakan angka yang bulat dan sederhana. Penjelasan hukum Avogadro. Hipotesis Avogadro menyatakan bahwa 2 sampel set gas ideal dengan volume gas, suhu, dan tekanan yang sama maka akan mengandung molekul yang jumlahnya sama. Contohnya adalah tekanan hidrogen dan nitrogen dengan volume gas yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama ketika mereka berada pada suhu dan tekanan yang sama. Avogadro menyebut partikel sebagai molekul untuk suatu massa dan gas ideal. Volume dan mol gas secara langsung akan proporsional jika suhu dan tekanannya konstan. Persamaan tersebut dapat ditulis F alpha N atau P bagi N sama dengan K. P adalah volume gas, N adalah jumlah gas dari gas atau dalam 1 mol, K adalah konstansa yang sama dengan RT per P, di mana R adalah konstansa gas universal, T adalah suhu Kelvin, dan P adalah tekanan. Hukum ini menjelaskan bagaimana dalam kondisi suhu, tekanan, dan volume gas yang sama pasti mengandung jumlah molekul yang sama. Untuk membandingkan substansi yang sama di bawah 2 zat yang kondisinya berbeda, hukum ini dapat dinyatakan sebagai F1 bagi N1 sama dengan F2 bagi N2. Persamaan ini menunjukkan bahwa jika jumlah mol gas meningkat, volume gas juga akan meningkat secara proporsional. Dan sebaliknya, jika jumlah mol gas berkurang, maka volume juga menurun. Hukum Pauli menemukan bahwa udara dapat dimanfaatkan dan dapat berkembang bila dipanaskan. Akhirnya ia menemukan hukum yang kemudian terkenal sebagai hukum Pauli yang berbunyi, bila suhu tetap, volume gas dalam ruangan tertentu berbanding terbalik dengan tekanannya. Hukum Pauli menyatakan bahwa semua benda terdiri dari atom. Adanya zat yang beraneka ragam disebabkan karena jumlah atom, kedudukan atom, gerak atom, dan susunan atom. Karena jasa Pauli, ilmu fisika dan kimia diluruskan ke jalur yang benar. Sebagai contohnya, 1 mol gas CO2 dengan volume 10 liter dan tekanan 1, atm, 1 mol gas H2 dengan volume 30 liter pada temperatur yang sama dengan gas CO2, berapa tekanannya? Jawab. Diketahui F1 sama dengan 1,5 atm, F1 sama dengan 10 liter, F2 sama dengan 30 liter. Sehingga rumusnya F1 kali F1 sama dengan F2 kali F2. 1,5 kali 10 sama dengan F2 kali 30, sehingga menjadi F2 0 sama dengan 0,5 atm. Yang kedua dari persamaan reaksi. Persamaan reaksi mempunyai sifat
A. Jenis unsur sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. B. Jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. C. Perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Atau khusus yang berwujud gas, perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume asalkan suhu dan tekanannya sama. Langkah-langkah penulisan persamaan reaksi adalah A. Nama-nama reaktan dan hasil reaksi dituliskan. Penulisan ini disebut persamaan sebutan. Dan 2. Tuliskan persamaan reaksi dengan menggunakan lambang-lambang yaitu rumus-rumus kimia zat dan wujud reaksi. Penulisan ini disebut dengan persamaan kerangka. Yang B. Setarakan persamaan kerangka tersebut sehingga diperoleh persamaan reaksi setara yang disebut persamaan kimia. Penyetaraan persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekalahan reaksi Lavoisier dan teori atom Dalton. Menurut hukum Lavoisier, pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa, artinya jumlah dan jenis atom di ruas kiri atau reaktan sama dengan jumlah dan jenis atom di ruas kanan atau hasil reaksi. Sesuai teori atom Dalton, dalam reaksi kimia tidak ada atom yang hilang atau tercipta. Yang terjadi hanyalah penataan ulang atom-atom. Dalam reaksi kimia tidak ada atom yang hilang atau tercipta. Yang terjadi hanyalah penataan ulang atom-atom. Reaktan membentuk susunan baru, yaitu hasil reaksi, agar jenis dan jumlah atom di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Persamaan reaksi disetarakan atau diseimbangkan dengan cara mengatur angka di depan reaktan dan hasil reaksi. Angka yang diberikan di depan reaktan dan hasil reaksi tersebut disebut koefisien. Angka 1 sebagai koefisien tidak dituliskan. Tahap-tahap penyetaraan persamaan reaksi dapat dilakukan dengan 1. Tuliskan persamaan kerangka, yaitu persamaan reaksi yang belum setara dengan reaktan di ruas kiri dan hasil reaksi di ruas kanan. 2. Tetapkan koefisien zat atau senyawa yang lebih rumit adalah 1. 3. Setarakan reaksi dengan mengatur koefisien reaktan dan hasil reaksi yang lain.